Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua karena pada saat ini kita masih bisa hidup dan diberikan kenikmatan, mendengar, melihat, dan merasakan. Sungguh suatu karunia yang sangat besar diberikan Tuhan kepada kita. Untuk itu, mari kita sama-sama untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang mulia ini. Yang terhormat, Gubernur Jawa Barat, Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil, STMUD, dan Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Ayo Durasi, Ayo Hidup Tentram dengan Bertoleransi. Sebelum saya memasuki materi, saya akan memberikan sedikit pengertian tentang toleransi. Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu, dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Apakah penting kita bertoleransi? Tentu saja penting. Kita membutuhkan sikap toleransi dalam hidup kita, agar hidup kita lebih damai. Di Indonesia banyak sekali ras, suku, dan agama, dan selalu menjadi fakta bahwa kita tinggal dalam masyarakat yang anggotanya memiliki latar belakang yang berbeda. Perbedaan-perbedaan inilah yang sering mengarahkan pada cekcok di masyarakat. Untuk menjaga harmoni dan kesatuan dalam masyarakat, dibutuhkan saling menghargai dari anggota kelompok. Indonesia telah merdeka sejak 75 tahun yang lalu. Tepat pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan pidato kemerdekaan negara Indonesia yang dibaca oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pengasaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Sejak itulah bangsa Indonesia merdeka dengan dasar negara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara kepulauan. Indonesia memiliki 17.506 pulau. Pulau-pulau ini terdiri dari 5 pulau yaitu Sumatera, Jawa, Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Semboyan dari bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika sangatlah sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia yang terdiri ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Indonesia memiliki 1.100 suku bangsa dan nama agama yang telah diakui oleh bangsa. Selain itu, Indonesia memiliki banyak etnis seperti Melayu, Cina, Arab, dan lain sebagainya. Dari sekian perbedaan yang ada, dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara diharapkan dapat menopang dan menumbuhkan rasa toleransi terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Toleransi sangat berpengaruh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kita tidak boleh lupa akan sejarah kita. Dahulu pada zaman penjajahan, semua rakyat bersatu atas ras, suku, dan agama yang berbeda dengan tujuan dan semangat yang sama untuk memerdekakan bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Dengan semangat persatuan dan kesatuan inilah menumbuhkan rasa toleransi sehingga menjadi pendorong kemerdekaan negara Indonesia. Dengan adanya toleransi dapat menjadikan keadaan negara yang damai tanpa ada permasalahan ras, suku, budaya maupun golongan agama. Akan tetapi pada saat ini keadaan toleransi dalam Bhinneka Tunggal Ika menjadi buruk sekali dan sedikit demi sedikit seperti menghilang dari kehidupan bangsa. Hal-hal ini sangat berdampak buruk terhadap kehidupan bangsa. Hilangnya toleransi juga dapat menghancurkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Faktor menghilangnya toleransi dan semangat persatuan dalam kehidupan bangsa yaitu sedikit masyarakat yang memahami arti penting toleransi dalam kehidupan bangsa. Dan selain itu juga banyak masyarakat yang kurang memahami Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Bapak Ibu sekalian, sikap toleransi yang menjadi karakter masyarakat Indonesia mulai terkikis dengan adanya provokasi dan tindakan hoaks di media sosial. Media sosial yang seharusnya digunakan untuk memudahkan komunikasi dan mempercepat roda ekonomi justru dimanfaatkan untuk mencegah persatuan dan kemunculan berita hoaks, propaganda, dan perbuatan-perbuatan yang negatif lainnya. Banyak beberapa contoh kasus intoleran yang menciderai kesatuan dan berbangsa dan bernegara. Bisa kita ambil contoh yang akhir-akhir ini terjadi, yaitu bentroknya antar warga Surabaya dengan mahasiswa Papua di Asrama Surabaya. Bentrok yang dipicu ucapan rasis itu seharusnya tidak boleh terjadi dan tidak pantas diucapkan. Perbedaannya harus menjadi kekuatan, malah menjadi perpecahan. Menurut survei, secara institut mengukur tingkat toleransi siswa SMA di negeri Jakarta dan Bandung Raya, survei yang dilakukan terhadap 760 siswa menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki sikap toleransi. Hasil survei menunjukkan 61% siswa memiliki sikap toleransi, 35,55% intoleran pasif atau puritan, dan 2,4% intoleran aktif atau radikal. Beberapa tokoh memberikan tanggapan tentang toleransi, dikutip dari Ahmad Wahid yang merupakan salah satu tokoh pemikir dan pembaharu Islam. Toleransi beragama karena berarti menghormati manusia dalam keseluruhan adanya. Memang kehidupan rohani orang lain sebagai hak pribadinya yang tidak boleh diganggu-gugat atau dikendalikan dari luar. Bapak Ibu sekalian,
banyak manfaat kita menumpahkan nilai-nilai toleransi. Salah satu contohnya, manfaat toleransi dalam agama Islam. Yang pertama, mempererat silaturahmi. Yang kedua, menghindari perpecahan. Yang ketiga, melatih diri untuk saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, meningkatkan rasa persaudaraan. Yang kelima, memberikan keimanan. Yang keenam, perkembangan dapat terlaksana. Dan yang ketujuh, tidak membuat diri merasa paling benar. Para hadirin sekalian, bayangkan jika kita hidup tanpa toleransi, akan ada perang dan konflik di mana-mana. Akan mustahil bagi kita untuk tinggal berdampingan dengan mereka yang berbeda dengan kita. Kita akan tinggal dengan teror bahwa di mana orang-orang luar kelompok kita akan menyerang kita kapanpun. Sayangnya, masih ada orang-orang di luar sana yang merasakan teror ini. Ketakutan akan dikucilkan, diejek, dan ditertawakan. Hanya karena menjadi diri mereka sendiri dan hanya karena apa yang mereka yakini. Hanya karena mereka tidak sama seperti masyarakat lainnya, mereka didiskriminasi. Orang-orang ini adalah kaum minoritas. Mereka juga sama seperti kita. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti kita. Namun, mereka tidak bisa hidup dengan tenang seperti kita. Mengapa? Karena masih banyak orang-orang yang tidak toleransi di hidup di tengah-tengah kita dan selalu akan menggunakan alasan mayoritas untuk membenarkan perbuatan jahat mereka. Menyedihkan memang, tetapi yang hanya kita lakukan adalah menimbulkan rasa cinta dan hormat kita kepada kaum minoritas dengan memberikan mereka toleransi. Memang benar bahwa toleransi itu penting, tetapi kita juga bijak dalam bertoleransi. Maksudnya, kita harus menentukan prinsip kita sejauh mana kita mentolerir sesuatu. Karena salah juga untuk mentolerir perbuatan dan kepercayaan yang dapat membahayakan dan dapat menciptakan efek negatif bagi kita dan masyarakat. Kita harus tahu kapan untuk memberikan toleransi dan kapan tidak. Kita tidak dapat mentolerir segalanya. Toleransi sama seperti hal-hal baik lainnya, tidak boleh digunakan terlalu berlebihan. Teman-temanku sekalian, untuk mengakhiri pidato saya, izinkan saya mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Karl Popper. Toleransi tidak terbatas akan mengarahkan pada hilangnya toleransi. Toleransi memang sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup kita, tetapi kita harus menggunakan secara bijak. Jika tidak, itu akan merusak esensi dari toleransi itu sendiri dan dapat membawa hasil buruk pada kita dan orang lain. Yang terpenting adalah the differences and respect for others. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.